Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi anak-anak sekalian. Gimana hari ini, sudah siap untuk belajar bersama Bapak? Oke. Biasa sebelum dimulai pelajaran, mari kita berdoa dulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oke, sebelum dimulai, Bapak lihat ada dua bangku yang kosong. Kira-kira siapakah yang tidak hadir hari ini, anak-anak sekalian? Jamroni dengan Munaroh. Jamroni, Munaroh, dan Dadan. Tidak hadir. Kenapa itu? Ada pemberitahuan suratkah? Kurang sehat, sakit. Iya, kita doakan ya teman-teman yang tidak hadir hari ini. Dari anak-anak sekalian, kita doakan semoga diberikan kesehatan kembali, supaya bisa bergabung kembali dalam aktivitas belajar bersama kita semua ya. Oke, sampai di mana pelajaran kita? Dari minggu kemarin kita tentang akhlakul karimah dan budi pekerti. Nah, oke, pada kesempatan pagi hari ini Bapak ada satu video yang menarik. Jadi sebelum dimulai pelajaran hari ini, kita nonton dulu bersama-sama ya. Silakan ditonton, ini video yang menarik yang menginspirasi kita semua. Oke, kita tutup dulu ya, kita matiin dulu lampunya supaya videonya jelas disaksikan. Ya, gimana? Videonya seru? Lucu? Apa yang bisa dipelajari atau mengambil ibrah atau hikmahnya dari video tersebut, anak-anak? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang mau? Markona? Ayo,
jangan ragu-ragu, jangan takut salah. Silakan direspon di pendapat sebelum Bapak nanti memberikan materi tentang video tadi yang kita saksikan itu. Siapa? Bohim, maukah menjelaskan? John Lennon yang di sana? Enggak, oke, baiklah. Jadi anak-anak tadi disaksikan, kita lihat ya tadi video tentang penguin-penguin yang ada di dalam sebongkah es ya, sekelompok penguin. Tadi hitung berapa nggak? Ada yang bisa, ada yang masih ingat itu jumlahnya ada berapa? Tapi bukan itu fokusnya. Jadi begini anak-anak, tadi kita lihat kan ada sekelompok penguin yang berada di atas sebongkah batu. Nah ini yang sedang diburu, dimangsa oleh si ini hiu atau paus ya ikan ini yang besar ya. Nah tadi kan bergeser ke kiri ke kanan. Terus tadi video kedua ada semut, serombongan semut yang akan dimakan oleh binatang apa itu? Terenggiling. Nah terus di video yang ketiga itu ada kepiting yang akan dimangsa oleh burung camar kalau nggak salah ya. Nah ini menggambarkan apa hubungannya, kaitannya dengan pelajaran PAI dan budi pekerti ini? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, materi hari ini yaitu tentang kerjasama, ukhuwah Islamiyah, atau juga ada ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah ikhwaniyah, ukhuwah Islamiyah. Ya, gitu. Jadi anak-anak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Maidah yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa kita manusia, utamanya umat Islam, harus saling tolong menolong di dalam kebaikan, di dalam ketakwaan. Berkaitan juga dengan surah Al-Ashr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Nah, bentuk kerjasama itu seperti tadi yang digambarkan anak-anak oleh kelompok penguin, oleh semut, dan oleh apa tadi? Ya, kepiting. Jadi kerjasama, kekompakan, kesolidan itu insya Allah gambarannya bisa menyelesaikan berbagai masalah, terutama ya tadi kan itu bentuknya ancaman. Nah, kita sebagai umat Islam menghadapi situasi yang saat ini, ya kita perlu kekompakan, kebersamaan, dan kerjasama. Baik di dalam hal ibadah, kerjasama maksudnya dalam hal ibadah gimana? Dalam sholat berjamaah kerjasama kan, masing-masing bekerja sama membentuk barisan berjamaah dan mengangkat seorang imam untuk memimpin. Dan setelah selesai, nah itu suatu bentuk kerjasama juga. Tolong menolong dalam kebaikan, contohnya ya seperti tadi, dengan kekompakan, dengan kebersamaan bisa menghadapi berbagai ancaman, bisa menghadapi berbagai permasalahan. Jadi yang digambarkan di dalam Al-Quran itu, di dalam hadis, bahwa bekerja sama itu nanti akan bisa menguatkan. Satu hikmahnya adalah memperkuat ukhuwah Islamiyah, solidaritas, juga bisa mengatasi berbagai masalah, berbagai hambatan, tantangan, ancaman yang tidak bisa dilakukan sendiri. Bayangkan kalau tadi si penguin sendiri, ketika tadi ini kan hiu datang untuk memangsa, kan itu berat ya bongkahan itu. Kalau nggak bisa digeserkan sendiri dengan bersama-sama, ya insya Allah terselamatkanlah si penguin itu. Tadi terus si semut itu, yang satu ekor semut yang akan dimakan itu dengan kerjasama membentuk
apa tadi, bola yang bulat itu sehingga si penguinnya tersedak dan sampai mati itu, yaitu menggambarkan bahwa dengan kesatuan ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan itu bisa mengatasi berbagai ancaman, berbagai rintangan, halangan, dan mengatasi berbagai permasalahan. Jadi kebayangkan intinya seperti apa? Ya. Jadi anak-anak, dengan kita kompak, dengan kita bersama, dengan kita solid, insya Allah kita bisa mengatasi berbagai permasalahan. Jadi inti tema pada hari ini adalah watawanu 'alal birri wal udwan. Menyambung juga dengan kesana adalah tolong menolong dan bekerja sama dalam kebaikan. Nah, yang dilarang itu, yang tidak boleh itu tolong menolong di dalam keburukan. Contohnya, ya kita bekerja sama, berkolusi untuk melakukan hal-hal yang negatif atau hal yang dilarang oleh agama, dilarang oleh negara, dan tidak sesuai dengan norma-norma etika. Sampai di sini, ada yang bertanyakan atau ada yang kurang paham? Silakan bertanya ke Bapak. Ya, nah. Jadi sekali lagi disimak tadi, dilihat dari video ini, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya, bahwa dengan kerjasama, dengan kekompakan, insya Allah kita bisa menghadapi situasi sulit apapun. Tolong menolong, misalkan kita ada teman kita atau saudara kita yang mengalami berbagai masalah atau musibah, kita tolong dengan materi, dengan tenaga, dengan dukungan moral juga, dengan doa dan empati. Ya banyaklah contohnya di masyarakat sendiri, tolong menolong, ya kerja bakti, gotong royong, membangun masjid, membangun jalan, membersihkan saluran, membersihkan lingkungan, itu bentuk juga tolong menolong. Jadi intinya tolong menolong dan kerjasama itu adalah setiap muslim harus bisa membuka diri untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Ini dalam ukhuwah Islamiyah. Dalam ukhuwah watoniyah, kerjasamanya seperti apa? Ya, antara umat kita, umat Islam, dengan umat Kristen, dengan umat Hindu, Buddha. Kita bekerja sama, kita tolong menolong untuk membangun negara, ya, untuk menjaga keamanan, ya, untuk membangun bangsa. Itu sama dalam bentuk tolong menolong dan kerjasama. Tapi pada intinya dengan kerjasama lah, teamwork, ya. Di perusahaan juga begitu, teamwork kan, ada yang kerja bagian A, kerja bagian B, ada manajemennya, ada seluruh karyawannya bekerja sama, sehingga si perusahaan itu akan maju. Kalau tidak bisa bekerja sama dengan baik, ya perusahaan itu kurang bisa maju dengan baik. Jadi terutama di dalam agama, anak-anak, paling penting itu adalah kebersamaan ukhuwah Islamiyah. Contohnya direpresentasikan dicerminkan dengan kita ibadah sholat Jumat. Ya, tolong menolong bekerja sama itu kan mencerminkan kekompakan, kebersamaan jamaah berbondong-bondong, juga sholat Id, juga sholat berjamaah, pengajian yang lain, itu mencerminkan tolong menolong dan kerjasama. Ya, oke, ada yang belum memahami? Ya, oke, sebelum ditutup, Bapak mau memberikan tugasnya simpel. Enggak cari video. Tapi kita buat video ya. Contohnya adalah anak-anak nanti tolong dokumentasikan bentuk-bentuk tolong menolong kerjasama di lingkungan masing-masing, di RW, di RT masing-masingnya, di video dibentuk nanti per kelompok ada 36. Jadi berapa kelompok? Sekitar 6 sampai 5, silakan dibuat per kelompok, masing-masing membuat video short ya, dokumentasi tentang kerjasama, tentang tolong menolong di lingkungan masing-masing. Contohnya misalnya ada kegiatan kerja bakti
Ya, tolong dokumentasikan dan nanti presentasikan, terus kasih keterangan. Keterangannya itu nanti silahkan melihat contohnya di YouTube banyak ya. Nah, di sana disampaikan bahwa inilah kerjasama, inilah bentuk tolong menolong di lingkungan kami. Ya, sama juga nggak apa-apa, tapi diusahakan berbeda ya. Misalkan ada yang mendokumentasikan kerja bakti membersihkan saluran, ada yang atau bila kebetulan di lingkungan masing-masing sedang ada pembangunan masjid atau pembangunan rumah ibadah lain, atau bentuknya semuanya kerjasama. Contohnya apa? Dalam kegiatan PHBI misalnya peringatan Muharram kemarin, itu juga kan bentuk kerjasama. Nah, nanti kalau di bulan Agustus biasanya itu kan ada juga memperlihatkan kerjasama tolong menolong. Ya, contohnya nanti di kegiatan 17 Agustus atau di PHBI peringatan Hari Besar Islam, Muharram, Maulud dan lain-lain. Nanti tolong didokumentasikan dan nanti disampaikan, dipresentasikan, semacam nge-vlog lagi lah gitu ya anak-anak. Kebayang kan, ngerti ya? Ya gitu. Nah, nanti kita presentasikan satu-satu di kelas. Waktunya 2 minggu lah ya, supaya bisa mengeksplorasi atau supaya bisa mengemas dengan lebih baik ya. Videonya nanti punya media sosial masing-masing kan, silahkan upload, mau di IG, mau di YouTube, mau di TikTok, boleh. Nanti linknya share ke Bapak, kirimkan ke Bapak, nanti juga presentasikan ya. Oke anak-anak, ya dengan adanya suara dari musik dari penjual apa itu, ada yang tahu? Tahu bulat dan sotong ya, dengan memakai toilet Basyuri. Maka kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan doa akhir majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan mudah-mudahan materi kali ini bisa diserap oleh anak-anak sekalian, bisa menjadi wawasan, juga bisa menjadi inspirasi kita untuk bekerja sama dengan baik dengan siapapun, baik itu dengan rekan saudara kita satu ikhwanul muslimin wal muslimat, juga dengan rekan kita sesama anak bangsa dan negara, dengan penduduk atau warga masyarakat lain yang berbeda agama, berbeda bangsa, berbeda negara, untuk kemaslahatan umat ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari Bapak. Asyian wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.